Ridwan. Yang di belakang jangan nyandar supaya nggak ngantuk. Jangan nyandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azakumullah. Bapak-bapak dan para tulab yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk memulai hari ini dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali mengingatkan ayoul ikhwah bahwa seorang muslim apabila dia senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia senang mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan salah satu tanda-tanda kebaikan baginya dan merupakan salah satu tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuknya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita di pagi hari ini, atau kita akan menyampaikan hadis yang ke-8 yang berkaitan tentang keutamaan tauhid. Yang ke-8 adalah at-tauhid yurithul amnat tam wal ihtida'ut tam. Tauhid melahirkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Keamanan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keamanan ini kecuali kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu artinya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah akan merasakan keamanan ini. Apabila mereka mendapatkan keamanan di dunia, maka tidak mungkin mereka akan mendapatkannya di akhirat. Atau keamanan yang dia dapatkan di dunia itu merupakan kebaikan-kebaikan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya di dunia, sehingga di akhirat dia tidak memiliki kebaikan sama sekali. Hadis yang ke-8 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika firman Allah ini turun, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya adalah alladzina amanu, sesuatu yang baik yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, atau ada suatu hal yang jelek yang Allah Subhanahu wa taala ingin peringatkan kita. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka adalah keamanan, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Ayat ini begitu berat diterima oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Syaqqa alaihim, ini berat sekali bagi mereka. Dan mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mengatakan, ayyuna la yadhlimu nafsahu? Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak melakukan kezaliman terhadap dirinya? Tidak ada itu. Coba antum bandingkan ayolah ikhwah, ketika sahabat mengatakan siapa di antara kita ini yang tidak menzalimi dirinya? Ya, padahal di zaman sahabat itu tidak ada fitnah seperti yang kita lihat sekarang ini. Namun mereka mengatakan siapa di antara kita ini yang tidak menzalimi dirinya? Karena ketika sebagaimana kita sampaikan di kajian yang sebelumnya, bahwa apa yang kita lihat itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Apa yang kita dengar, apa yang kita pegang, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita tulis, apa yang kita baca, itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Itu bentuk ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, hal ini bagaimana seseorang akan bisa menyelamatkan diri darinya ini? Ya, makanya sahabat itu langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita ini yang tidak menzalimi dirinya?" Setiap hari, setiap saat itu kita menzalimi diri kita. Imma dengan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau tidak melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya ini adalah bentuk kezaliman ayyuhal ikhwah. Ya. Jadi ketika seseorang dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk kezaliman terhadap dirinya, dan itu bentuk apa? Azab dari Allah kepadanya. Dibiarkan dia melakukan kejelekan. Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang kepadanya, maka Allah akan mencegahnya. Kemudian seseorang yang tidak melakukan yang diperintahkan oleh Allah, itu dia menzalimi dirinya dan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya yang terbaik. Sesuatu yang paling baik dalam kehidupan seorang muslim yaitu melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadanya sesuatu yang terbaik itu. Ini adalah bentuk siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Seandainya Allah mencintainya dan seandainya dia mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya taufik kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka. Nabi mengatakan, "Laisa kama tadhunnun." Tidak seperti yang kalian duga, tidak seperti yang kalian sangka. Ya, kezaliman yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini atau di dalam ayat ini bukan seperti kezaliman yang kalian sangkakan. Innama huwa kama qala Luqman. Akan tetapi kezaliman di dalam ayat ini sama seperti kezaliman yang disebut oleh Luqman di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Jadi, kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Luqman alaihissalam bahwa dia mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Lihat ayyuhal ikhwah, seorang ayah dia harus senantiasa menasihati anaknya. Anaknya terima atau tidak menerima, kewajiban kita sebagai orang tua untuk menasihati anak kita. Dan ini tidak boleh berhenti kita menasihati dan membimbing mereka. Lihat ayyuhal ikhwah, bagaimana Nuh alaihissalam menasihati anaknya. Meskipun anaknya dari awalnya dia tidak mau beriman kepada bapaknya. Ya. Meskipun azab sudah nampak di depan mata mereka. Azab Allah sudah kelihatan, sudah datang azab Allah. Namun dia tetap mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayyarkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin." Wahai anakku, naiklah bersama kami dan jangan engkau bersama orang-orang kafir. Namun anaknya tetap tidak mau. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kenapa kita melakukan demikian?
Kenapa kita harus terus-menerus menasihati mereka meskipun mereka tidak mau menerima, agar ada alasan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah menasihati mereka dan telah membimbing mereka. Seandainya anak-anak itu menjadi anak yang saleh, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak pernah mengarahkan mereka, tidak pernah membimbing mereka, ini adalah dosa besar bagi kita. Ya. Dosa apa? Dosa karena kita tidak membimbing mereka, tidak mengarahkan mereka. Jadi ikhwani fi din azakumullah, anak-anak ini adalah merupakan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Ingat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Semua kalian penanggung jawab dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Dan Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dia mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala-berhala, patung-patung. Karena sesungguhnya patung-patung ini telah menyesatkan banyak manusia. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini menunjukkan bahwa kita ini tidak cukup hanya sekedar membimbing, mendidik, tapi juga di samping itu kita harus senantiasa mendoakan anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayol ikhwah, apa kata Nuh alaihissalam? Rabbi ja'alni muqimas salati. Terus apa? Wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat. Bukan hanya aku, tapi juga wa dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa ini. Afwan Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Terus apa? Wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha ashuddahu, sehingga apabila dia sudah mencapai usia baligh. Usia baligh itu sampai usia 40 tahun. Ya. Wa balagha 40 sanah, dan dia mencapai usia 40 tahun. Kenapa usia 40 tahun ini disebut ayul ikhwah? Karena usia 40 tahun ini adalah usia yang sangat berbahaya. Kesempatan yang terakhir. Kalau kita ibaratkan lampu merah ini sudah kuning ini, siap-siap berangkat. Artinya orang yang sudah mencapai usia 40 tahun, maka kuburannya itu sudah dekat. Jangan lagi main-main. Jangan lagi santai-santai. Jangan lagi sibukkan diri dengan dunia. Namun justru manusia itu setelah 40 tahun di sana dia apa? Betul-betul mati-matian mengejar dunia ini karena dia lihat anak-anaknya yang masih kecil. Nah, kita diingatkan oleh Allah, hatta idza balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Dia mengatakan, ya Allah, berilah aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu allati an'amta 'alayya, yang engkau berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan nikmah-nikmah yang engkau berikan juga kepada kedua orang tuaku, wa aslih li fi dzurriyyati, dan berbuat baiklah kepadaku dengan menjadikan anak-anakku anak-anak yang baik. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku orang yang bertobat kepadamu dan aku termasuk orang yang pasrah diri kepadamu. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai orang tua harus senantiasa mendoakan anak-anak kita agar mereka menjadi orang-orang yang saleh, orang yang taat beribadah kepada Allah.
Mungkin mereka di masa hidup kita mereka belum menjadi orang-orang yang saleh. Mungkin nanti setelah kita meninggal dunia mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk menjadi anak-anak yang saleh. Kemudian Luqman mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan ini adalah kezaliman yang besar. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, ay haula'i alladhina akhlasu al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lah. Orang yang mendapatkan keamanan ini, keamanan yang sempurna, hidayah yang sempurna, itu adalah orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah karena Allah. Apa yang dia ucapkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia kerjakan karena Allah. Apa yang dia tidak kerjakan karena Allah. Jadi orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna. Ikhwani fiddin azakumullah, jangan kita mengira bahwa orang yang dijaga oleh polisi, dijaga oleh tentara, dijaga oleh bodyguard, ketika mereka kemana-mana dibawa, dikawal oleh bodyguard. Kenapa dia melakukan demikian? Itu karena dia merasa tidak aman. Coba seandainya dia merasakan keamanan, tidak mungkin dia akan dikawal seperti itu. Dia makan di restoran dijaga, dia keluar dari restoran dijaga, dia masuk ke toilet dijaga, semua serba dijaga. Apa yang bagaimana kita akan merasakan kenyamanan seperti itu? Ikhwani fiddin a'azzakumullah, keamanan itu ada di dalam hati. Ya, bukan dengan pengawalan. Kalau hati tidak aman, bagaimanapun dia dikawal, tetap dia tidak akan pernah merasakan keamanan itu. Raja Romawi pernah dia ingin mengirim surat kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu dia memilih salah seorang di antara tentara-tentaranya yang kuat fisiknya dan bisa berbahasa Arab. Kemudian sepanjang jalan, orang yang membawa surat ini selalu berpikir bagaimana hebat istananya Umar, bagaimana hebat pengawal-pengawalnya, bagaimana hebat pasukan-pasukan yang menjaganya. Begitu dia sampai ke Madinah, dia masuk ke Masjidin Nabawi. Dia melihat orang-orang di Madinah ini ada yang sobek bajunya, ada sandalnya lain setui, ada yang tempel-tempel, nggak karu-karuan bajunya. Masa ini kaumnya Umar ibn al-Khattab yang ditakuti oleh raja kami dan pasukan kami. Masa begini anunya? Lalu dia bertanya kepada salah seorang, di mana Umar ibn al-Khattab? Silahkan cari dia di kebunnya sana. Nah, pergilah dia ke kebunnya. Sepanjang jalan dia berpikir, bagaimana hebatnya, bagaimana rupa pengawal-pengawal dan penjaganya Umar ibn al-Khattab sampai dia ditakuti seperti itu oleh raja-raja kami. Sampainya di kebun, dia bertanya kepada seseorang yang ada di kebun itu, mana Umar ibn al-Khattab? Di sana dia tidur. Ketika dia sampai di tempat yang ditunjukkan tadi, ditemukan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu sedang tidur. Bantalnya adalah sandalnya. Khalifah ini ya ikhwah. Bukan saya atau antum, khalifah ini bantalnya adalah sandalnya. Pernah antum melihat seorang bupati bantalnya adalah sandalnya? Ini khalifah, lebih tinggi dari raja. Bantalnya itu adalah sandalnya dan tidak ada yang menjaganya. Dia tidur ngorok. Ya, tidak ada pengawal, tidak ada apa-apa. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Dia mengatakan, adilta, fa'aminta, fanimta. 3 kata dia ucapkan. Adilta, engkau telah melakukan keadilan. Engkau telah menyebarkan keadilan di tengah-tengah rakyatmu. Karena engkau adil, fa'aminta, engkau aman. Tidak ada orang yang akan membunuhmu karena engkau adil. Raja kami di sana dia tidak pernah
melakukan keadilan, tidak pernah menerapkan, tidak pernah menyebarkan keadilan, sehingga dia tidak merasa aman. Kemana-mana dia tidak aman. Semua orang ingin membunuhnya. Ya. Kemudian, fa'aminta, engkau merasa aman. Fanimta, maka engkau bisa tidur nyenyak seperti ini karena engkau aman. Raja-raja kami dia tidak pernah bisa tidur ngerok seperti ini karena dia tidak rasa aman. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, keamanan itu ada di dalam hati dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keamanan itu kecuali kepada orang-orang yang ikhlas beribadah lillahi wahdahu la syarikalah. Kemudian walam yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tidak mungkin ikhwani fiddin azakumullah orang yang menyekutukan Allah itu lalu dia merasa aman, itu tidak mungkin. Ya. Ketika dia meninggal dunia dia akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia dimasukkan ke dalam kuburnya dia akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup ikhwani fiddin azakumullah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan apabila ada jenazah yang disolati oleh 70 orang, di riwayat yang lain dikatakan 100 orang, namun la yusyrikuna billahi syai'a, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, illa syafa'ahumullahu fihi, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menerima syafaat mereka untuknya. Ya. Syaratnya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau yang menyolatinya 300.000 orang, namun mereka semua menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan-kesyirikan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa mereka untuknya. Demikian juga kalau yang meninggal ini adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita datangkan orang selombok timur untuk menyolatinya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah. Tentunya ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berdoa tidak menyekutukan Allah, yang didoakan juga tidak menyekutukan Allah. Apabila salah satu di antara mereka menyekutukan Allah, tentunya doa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, al-aminuna yaumal qiyamah, orang-orang yang ikhlas beribadah kemudian tidak menyekutukan Allah, mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di akhirat nanti pada hari kiamat. Di saat semua orang takut, tidak ada orang yang tidak takut. Orang yang saleh dia akan takut. Apalagi orang yang saleh. Kalau orang saleh saja dia takut. Lihat ayo ikhwah, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Apakah kalian ingat kepada keluarga-keluarga kalian di hari kiamat kelak? Aisyah adalah satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muda, yang perawan, yang begitu manja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang senantiasa bercanda ria dengannya. Ya, ini istri yang muda ini, dia bertanya kepada Rasulullah, apakah nanti pada hari kiamat kalian akan ingat kepada keluarga kalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di beberapa tempat tidak ada seseorang yang akan ingat kepada keluarganya. Pertama, ketika dia akan menerima catatan amal ibadahnya. Tidak ada orang yang ingat kepada anak istrinya sampai dia menerima catatannya itu, apakah di tangan kanannya atau di tangan kirinya atau di balik punggungnya. Yang kedua, ketika dia akan ditimbang, di sana tidak ada seseorang yang akan ingat kepada ibu bapaknya, kepada keluarganya, sampai dia tahu, sampai dia lihat timbangan pahalanya yang lebih berat atau timbangan dosanya. Yang ketiga, di sirat, tidak ada orang yang ingat kepada siapapun, yang dia ingat hanya dirinya sendiri saja. Bagaimana dia bisa selamat di sirat ini? Makanya ikhwani fiddin, a'azakumullah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gambaran yang sangat-sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yubassarunahum, mereka saling pandang, ibu, bapak, anak, istri, semua mereka saling pandang.
yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibanihi. Kemudian wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Ya, orang-orang pelaku-pelaku dosa ini mengatakan, yawaddul mujrimu law yaftadi, seandainya dia bisa menebus dirinya dengan bibani, dengan anak-anaknya. Masukkan sudah mereka semua anak-anak sini ke neraka, yang penting saya selamat. Kemudian istrinya, saudara-saudaranya, keluarga kerabatnya, gak apa-apa ya Allah, masukkan sudah mereka semua ke neraka, yang penting saya selamat. Lihat bagaimana dahsyatnya ya ikhwan. Di dunia orang itu dia sayang sekali kepada anaknya, namun di sana dia sanggup mengorbankan anaknya, yang penting dia selamat. Ya, di dunia kita cinta sekali sama istri kita. Sebentar-bentar yang yong, sedikit-dikit yang yong. Di akhirat nanti dia sanggup mengorbankan istrinya biar dia masuk neraka, yang penting saya selamat. Demikian juga saudaranya, demikian juga keluarga-keluarga yang lain. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, kenapa Allah menceritakan kepada kita tentang kedahsyatan dan kengerian yang ada di akhirat itu? Itu tidak lain adalah agar kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari yang sangat mengerikan itu. Itu bukan sia-sia diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sungguh orang yang tidak punya akal, yang sudah diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak memperindah peringatan-peringatan ini. Kalau ada peringatan polisi jangan pakai helm, jangan pakai ini, dia taat. Lalu peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat dan kedahsyatan hari kiamat, dia sia-siakan begitu saja. Ini orang yang lemah akalnya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, al-aminuna yaumal qiyamah, yang mendapatkan keamanan yang sempurna pada hari kiamat, al-muhtaduna fid dunya wal akhirah, dan yang mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah memberinya taufik dan hidayah untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Di akhirat dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu di mana tempat surganya nanti. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan ayo ikhwah jika ada satu dua pertanyaan berkaitan tentang materi yang kita sampaikan yang ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya katakan wallahu a'lam.